Gimana ini kabarnya hari ini? Pasti baik semua kan? Nah, di hari Minggu ini kita mengadakan ibadah online. Jadi anak-anak, adik-adik semua itu ibadahnya di rumah masing-masing. Dan juga Kak Vivi mau tanya nih, gimana libur kalian? Pasti menyenangkan bukan? Ya, pasti. Ya, jadi sekarang kita akan beribadah sekolah minggu secara online. Jadi Kak Vivi harap juga adik-adik juga beribadah di rumah masing-masing juga. Siapa yang sudah siap untuk puji Tuhan? Saya. Oke, jadi Kak Vivi akan mulai ibadahnya dan mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa beribadah ya Tuhan meskipun dari rumah masing-masing ya Tuhan, tapi tidak mengurangi kasih dan sukacita kami ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan berkatilah juga guru sekolah yang bertugas juga teman-teman kami meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya Tuhan, tapi Yesus pasti selalu menyertai kita ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Masih dong. Nah sekarang Kak Vivi bakal ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Aduh Senangnya Naik Kereta. Bisa sambil berdiri ya, meskipun di rumah, tidak mengurangi semangat kita. Yuk. Yesus jalannya lurus, siapa mau ikut?
Kak Vivi mau tanya adik-adik semua, mau ikut naik kereta sama Tuhan Yesus atau sama iblis nih? Atau mau iblis? Pastinya Tuhan Yesus kan, karena keretanya besar, jalannya lurus, terus supirnya Tuhan Yesus lagi. Kalau iblis kan ngantuk-ngantuk, malah nanti semuanya dalam bahaya ya. Oke, masih semangat kan semuanya? Masih semangat pagi, harus semangat. Oke, jadi Kak Vivi mau ajak kalian semua untuk nyanyikan lagu satu lagi. Lagunya apa ya? Dengar dia panggil nama saya. Oke, yuk. Sekarang tadi habis berdiri bisa duduk semuanya. Dan sekarang Kak Vivi mau menyanyikan satu lagu lagi untuk kita mulai ke firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ku
terima kasih atas berita-Mu dari awal sampai akhir ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah telinga kami dan hati kami, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan ya Tuhan, dan berkatilah kakak-kakak yang akan bertugas untuk membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dan segala kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Gimana nih liburannya? Pasti mengasihkan kan? Ya, kita udah berapa lama ya nggak ketemu ya? Dari minggu lalu juga ibadahnya online kan? Nah, hari ini juga masih online. Nah, kita ibadahnya masing-masing di rumah-rumah sendiri ya. Entah kalian lagi ada di rumahnya saudara sekarang atau lagi di rumahnya family ya, dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhannya tentang apa ya hari ini ya kira-kira? Masih ingat nggak minggu lalu tentang apa firman Tuhannya? Ya, minggu lalu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri waktu mau ke Emmaus. Dan hari ini masih tetap dalam seri yang sama. Tuhan Yesus menampakkan diri ke orang-orang yang lain. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yuk kita buka kitabnya sama-sama. Di Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Ya, yang sudah bisa baca Alkitab, yang mungkin kelas Yeremia, kelas Yosua, Musa, ya boleh dibuka Alkitabnya di kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Oke, Kak Edo mau ceritakan ceritanya ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Nah, ini murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu lagi kumpul nih di satu tempat. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Ya, ada di tengah-tengah mereka. Ya, yang ke-19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kenapa Tuhan Yesus datang pada waktu itu? Tuhan Yesus mau menunjukkan ke murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus nggak hanya mati kemarin menebus dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Ya, mengalahkan apa yuk? Maut. Ya, kalau Tuhan Yesus hanya mati, Tuhan Yesus nggak bangkit, ya maut tetap menang, nggak dikalahkan. Tapi saat Tuhan Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Dan sekarang Tuhan Yesus menunjukkan kepada muridnya kalau Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tangannya yang waktu disalib, masih ingat gak? Diapakan tangannya kemarin? Ya waktu drama. Dipaku. Ya, kemarin waktu drama gak dipaku ya. Harusnya ditali, karena nggak mungkin kan tangannya kayak itu waktu drama ditusuk-tusuk paku gini ya. Nah, tapi kalau cerita aslinya, ya cerita aslinya Tuhan Yesus tangannya dipaku. Siapa yang pernah tangannya kena paku? Gimana rasanya? Sakit bukan? Ya, sama Tuhan Yesus juga merasakan sakit yang luar biasa. Tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, pakai tombak. Ya, kemarin kayak itu nggak ditusuk lambungnya, kalau kayak itu ditusuk bisa nggak ada di sini sekarang. Ya, waktu itu Tuhan Yesus ditusuk lambungnya. Ya, supaya apa? Supaya benar-benar menunjukkan kalau Tuhan Yesus mati, darahnya tercurah buat kita semua. Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Ditunjukkan sama muridnya, ini tangannya, ini lambungnya, tangannya dipaku, bolong. Kok bolong apa ya? Lubang. Tangannya lubang, bekas paku. Lambung diperiksa. Iya benar, ternyata ini Tuhan Yesus yang kemarin disalib, tangannya lubang. Perutnya juga ada bekas ditusuk tombak itu, lubang juga ya, lambungnya.
Terus murid-murid itu bersuka cita. Kok bersuka cita? Kenapa ya? Nah, kan waktu itu waktu Tuhan Yesus meninggal, mati, murid-muridnya sedih. Mereka pikir, aku nggak kehilangan guruku. Semuanya sedih. Adik-adik sedih nggak waktu Tuhan Yesus meninggal, mati? Sedih. Tapi sedihnya nggak boleh lama-lama karena Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah-tengah kita semua. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus nggak hanya mati, dia bangkit. Ya, menyertai kita semua. Nah, terus ayat ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kita punya satu tugas dari Tuhan Yesus. Apa tugasnya, Kak? Nah, ini. Mengutus kamu. Tuhan Yesus mengutus kita semua. Untuk ngapain ya? Ayat selanjutnya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, jadi Tuhan Yesus mengutus kita untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik ke semua orang. Kalau iblis maut telah dikalahkan, Tuhan Yesus bangkit. Dan sekarang kita menyampaikan kabar ini, kabar sukacita ini, supaya apa? Supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum tahu tentang siapa Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya masih makin banyak orang yang diselamatkan. Ya, oke. Siapa yang mau menjalankan tugas dari Tuhan Yesus? Ya, pasti kita semua anak Tuhan wajib menjalankan tugas dari Tuhan Yesus. Tugasnya apa? Menyampaikan kabar sukacita kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit hari ketiga untuk menebus dosa kita, mengalahkan maut, dan senantiasa menyertai kita semua sampai kapanpun. Oke, firman Tuhan selesai ya sampai di sini. Ya, kayak itu harap teman-teman nanti bisa baca lagi di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 tadi untuk lebih jelasnya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan tetap ibadah seperti biasa ya di gereja lagi ya, karena minggu depan kita udah ketemu lagi di gereja. Ya, dan kita akan ibadah lagi seperti biasa di gereja, kita kumpul di gereja, nanti firman Tuhannya juga kembali ke kelas masing-masing. Oke, Alkitabnya boleh ditutup, disimpan ya. Terus kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti kayak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang supaya makin banyak orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.